Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Bu Guru cek kehadiran dulu ya. Nanti kalau dipanggil namanya, hadir Bu, gitu ya. Fajar. Hadir, Bu. Ya. Dimas. Hadir, Bu. Selin. Selin. Mbak Selin bisa dengar suara Bu Guru? Mbak Selin. Oke, lanjut aja ya. Ini Mas Kesia keluar. Itu Mbak Selin nggak memperhatikan Bu Guru. Sama Mbak Puput sama Mas Rafael. Itu malah asik mainan sendiri ya. Ini Mas Kesia baru mau gabung. Mas Kesia. Oke, ini yang nggak hadir ada Mbak Ayu, Mas Firman, sama Mas Bagus ya. Selanjutnya, sehat semua ya? Sehat, Bu. Ya, semoga kita semua sehat selalu, dijauhkan dari virus COVID-19 ini. Oke, Bu Guru akan memberikan materi Sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, itu ada gambar apa anak-anak? Ada yang tahu nggak itu gambar apa? Ya, gambar seorang arsitek. Nah, apakah kamu tahu pekerjaan seorang arsitek? Ada yang tahu nggak? Mas Fajar tahu nggak? Tidak, Bu. Tidak, ya arsitek itu seorang yang bekerja menjadi seorang arsitektur. Arsitektur itu apa, Bu? Arsitektur itu orang yang bekerja di ilmu bangunan. Jadi bisa bangun gedung, bangun rumah, seperti itu. Nah, keterampilan dan sikap apa yang perlu dimiliki seorang arsitek? Nah, mari kita pelajari pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, tentang teknik menggambar dan pengamalan sila-sila Pancasila. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang pertama, mengidentifikasi hal-hal yang diperhatikan saat menggambar dengan terperinci. Yang kedua, menjelaskan teknik menggambar. Terus yang ketiga, menggambar bangunan atau rumah impian dengan kreatif. Yang keempat, mempresentasikan gambar yang telah dibuat dengan baik. Kelima, menyebutkan bunyi dan simbol sila-sila Pancasila dengan tepat. Keenam, menjelaskan hubungan simbol dan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Yang ketujuh, menuliskan makna sila pertama Pancasila dengan benar. Terakhir, mencontohkan pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, manfaat pembelajaran hari ini untuk menanamkan siswa agar dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya. Nah, ini.
Untuk menjadi seorang arsitek, hal apa yang perlu diperlukan seorang arsitek? Ada yang tahu? Enggak. Ya, untuk menjadi seorang arsitek itu memerlukan keterampilan menggambar. Keterampilan menggambar, misalnya teknik menggambar, seperti itu. Terus, coba amati gambar-gambar bangunan karya arsitek berikut. Nah, ini contoh bangunan karya arsitek anak-anak. Nih, yang atas ini ada gedung-gedung, ini ada arsiteknya. Ini gedung-gedung ini bangunan karya arsitek, jadi yang menggambar itu arsitek. Terus, ini ada rumah. Rumah ini juga yang menggambar arsitek. Makanya rumahnya tuh bentuknya unik. Jadi, arsitek itu harus unik. Terus ada gedung juga ini. Jadi, seorang arsitek itu harus memerlukan keterampilan menggambar. Misalnya teknik menggambar. Teknik menggambar apa saja, Bu? Nah, ini teknik menggambar. Ada teknik pointillis, teknik Dussel, dan teknik block. Teknik pointillis itu apa, Bu? Teknik pointillis yaitu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek sederhana tetapi menarik. Sedangkan teknik Dussel atau gosok itu teknik dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Terus selanjutnya itu ada teknik blok atau siluet, yaitu teknik dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan blok. Paham ya anak-anak? Paham. Ya. Paham, Bu. Lanjut ya. Selanjutnya ada teknik arsir. Nah, teknik arsir ini pasti anak-anak udah pernah semua ya. Itu dibuat dengan cara menggoreskan pensil atau spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang. Jadi kesannya tuh gelap terang, gradasi, seperti itu. Anak-anak udah pernah ya? Selanjutnya ada teknik akuarel atau sapuan basah. Nah, teknik ini tuh menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis, sehingga lukisan yang dihasilnya itu bernuansa transparan. Selanjutnya ada teknik plakat. Itu teknik menggambar yang menggunakan cat warna. Jadi komposisi catnya tuh kental. Paham nggih? Selanjutnya ada teknik spray atau semprot. Itu teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat. Selanjutnya ada teknik tempera. Teknik tempera itu teknik melukis atau menggambar dengan cara menyampurkan kuning telur ke dalam cat sebagai bahan perekatnya. Terus selanjutnya ada teknik garis atau linear. Nah, ini teknik menggambar yang dilakukan dengan cara menggambar suatu objek dari sebuah garis, baik garis lengkung maupun garis lurus. Nah, jadi anak-anak, arsitek itu memerlukan keterampilan menggambar. Keterampilan menggambar itu apa, Bu? Nah, misalnya teknik menggambar ini. Jadi tadi ada 9 teknik menggambar. Paham ya anak-anak? Halo, paham ya? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, Bu Guru lanjut ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah mengamati hasil karya arsitek dan mengetahui teknik-teknik menggambar. Tekniknya tadi ada 9. Jadi, tugasnya anak-anak gambarkan sebuah bangunan atau rumah yang menjadi impianmu. Jadi, anak-anak nanti menggambar di buku gambar ya. Boleh gambar bangunan, boleh gambar rumah yang menjadi impian kalian. Bebas. Jadi nanti gambarnya di buku gambar ya, terus difoto, dikirim ke WA group.
dikumpulkan minggu depan ya. Paham? Paham, Bu. Sip. Paham, Bu. Ya, guru lanjut ya kalau paham. Nah, tadi kan menjadi seorang arsitek itu harus mempunyai keterampilan menggambar. Selain keterampilan menggambar, seorang arsitek itu juga membutuhkan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik itu apa aja, Bu? Nah, contohnya misalnya jujur. Nah, seorang arsitek itu harus jujur. Ketika membangun sebuah bangunan, mereka harus jujur dalam menyampaikan ukurannya. Kalau tidak jujur, apa yang terjadi? Ya kalau tidak jujur, bangunannya bisa roboh. Jadi seorang arsitek itu selain memiliki keterampilan menggambar, juga harus memiliki nilai-nilai yang baik. Nah, jujur itu merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sila Pancasila. Nah, mari kita pelajari makna sila lainnya ya. Nah, gambar apa ini anak-anak? Pancasila. Iya, lambang sila Pancasila. Ada apa aja itu? Coba Mas Kesya sebutkan, itu ada apa aja? Kepala banteng. Ya, Pohon beringin, bintang, padi dan kapal, rantai emas. Iya, benar. Tapi yang disebutkan Mas Kesya tadi belum urut ya. Mari kita pelajari secara urut. Nah, ini Bintang. simbol sila pertama Pancasila itu ada bintang. Coba bunyi sila pertama, ada yang nggak hafal? Coba Mas Fajar, bunyi sila pertamanya sila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya, lambangnya sila pertama itu bintang. Terus selanjutnya sila kedua coba bunyinya apa? Mas Kesya. Halo Mas Kesya. Mas Dimas coba bunyi sila kedua apa Mas Dimas? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, ini. Sila kedua itu simbolnya rantai. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, rantai ini ada maknanya anak-anak. Yang persegi ini menggambarkan perempuan, sedangkan yang lingkaran itu laki-laki. Itu kan saling berkaitan. Jadi maknanya itu setiap laki-laki dan perempuan itu saling membutuhkan. Itu maknanya. Selanjutnya sila ketiga. Coba Mas Dimas, sila ketiga bunyinya apa? Mas Dimas. Persatuan dan Oh, nggak hafal. Ayo apa? Persatuan Indonesia. Bunyi sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Paham ya? Besok dihafalin, Pancasila itu harus hafal. Nah, lambangnya, simbolnya sila ketiga ini itu pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Pohon beringin itu kan besar. Nah, itu biasanya buat berteduh orang banyak. Nah, itu seperti Indonesia ini. Indonesia ini tuh rakyatnya di bawah nama negara Indonesia. Terus, ada yang tahu pohon beringin kan? Itu kan akarnya banyak, menjalar kemana-mana. Nah, itu menggambarkan banyaknya suku di Indonesia di bawah nama negara Indonesia. Jadi, bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Lanjut, nggih. Keempat, itu ada kepala banteng.
Bunyi sila keempat apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kenapa simbolnya kepala banteng, Bu? Karena banteng itu hewan yang memiliki sosial yang tinggi. Jadi sering berkumpul dengan hewan-hewan lainnya, dengan teman-temannya, dengan sesama banteng. Jadi, kepala banteng ini menggambarkan sosial. Nah, kepala banteng ini itu kan menggambarkan sosial. Hewan banteng itu memiliki jiwa sosial, sering berkumpul dengan teman-temannya untuk bermusyawarah. Jadi, sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng. Paham ya, anak-anak? Halo, anak-anak. Paham, Bu. Iya. Lanjut ya. Nah, ini sila yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu disimbolkan dengan padi dan kapas. Tahu ya padi sama kapas ya? Nah, Tahu, Bu. ya. Nah, padi dan kapas ini tuh disimbolkan karena sebagai kebutuhan utama manusia. Kapas dan padi itu kebutuhan utama manusia, kebutuhan pokok manusia. Nah, kenapa disimbolkan? Kenapa sila kelima disimbolkan padi dan kapas, Bu? Karena sila kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utamanya adalah kemakmuran. Jadi dilambangkan dengan padi dan kapas. Karena padi dan kapas itu kebutuhan manusia. Paham ya? Selanjutnya, nah pada pembelajaran 2 ini anak-anak, ini difokuskan pada pengamalan sila pertama Pancasila ya. Untuk sila kedua dan selanjutnya, pembelajaran berikutnya. Nah, di sini Bu Guru punya video. Bisa dilihat ya, sebentar. Sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa, hikmat menghormati antara pemeluk agama lain, sehingga tercipta kerukunan hidup. Kelihatan nggak anak-anak? Video yang Bu Guru bagikan. Halo anak-anak. Kelihatan, Bu. Bu Guru ulang sekali lagi ya videonya ya. Biar jelas ya. Coba diperhatikan dulu. Sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa, hikmat menghormati antara pemeluk agama lain, sehingga tercipta kerukunan hidup. Nah, coba Bu Guru mau tanya dulu. Mas Fajar, itu tadi videonya menggambarkan tentang apa coba? Sama, Bu. Iya, saling menghormati. Walaupun berbeda-beda agamanya, kita harus saling menghormati. Coba Mas Kesya, itu tadi videonya menggambarkan apa coba? Tahu nggak? Tahu sikap kesatuan dan kemanusiaan. Iya, boleh. Itu tuh videonya menggambarkan sikap toleransi. Jadi walaupun berbeda-beda agamanya, tetap menghormati, tetap berteman, seperti itu ya. Oke, coba Bu Guru mau tanya sama Mbak Selin. Mbak Selin ada nggak ya? Mbak Selin, halo. Mbak Selin ada nggak? Mbak Selin, lihat videonya nggak tadi? Coba mikrofonnya dihidupkan dulu.
Kok nggak dengar ya Bu Guru ya? Mbak Selin nggak ada suaranya. Paling sinyalnya belum, Bu. Iya, ya udah kita lanjut aja ya. Mbak Selin nggak ada suaranya. Padahal mikrofonnya udah dihidupkan. Oke, Guru lanjut. Nah, ini makna sila pertama Pancasila. Itu yang pertama, percaya adanya Tuhan. Jadi kita tuh harus percaya, oh adanya Tuhan. Sehingga setiap warga negara itu menjalankan ajaran agamanya dengan penuh keikhlasan. Jadi kita tuh harus percaya adanya Tuhan anak-anak. Dan menjalankan agamanya dengan penuh keikhlasan. Terus yang kedua, setiap orang dibebaskan memeluk agamanya masing-masing. Jadi kita tuh bebas memeluk agamanya masing-masing. Jadi makanya di Indonesia ini ada banyak kan agama, nggak cuma Islam, ada Hindu, ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, seperti itu ya. Jadi setiap orang dibebaskan untuk memeluk agamanya masing-masing. Sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk taat dengan aturan agamanya. Terus yang selanjutnya, kita harus menjaga yang Tuhan berikan kepada kita. Misalnya apa, Bu? Seperti pembelajaran kita kemarin tentang sumber daya alam. Nah, itu kan pemberian Tuhan. Jadi kita harus menjaganya. Misalnya kita menjaga dan merawat tumbuhan, itu termasuk ciptaan Tuhan. Jadi wajib kita jaga. Terus yang terakhir, makna sila pertama Pancasila yang terakhir itu antar umat beragama dan sesama umat beragama itu harus bersikap toleransi. Seperti video tadi. Nah, video tadi kan menggambarkan ada 5 agama. 5 agama itu walaupun berbeda-beda, tetap bersama. Jadi tetap saling menghormati. Harus bersikap toleransi. Paham ya anak-anak? Halo anak-anak, paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau paham, Bu Guru lanjut nih. Nah, ini ada contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tuh harus percaya dan takwa kepada Tuhan. Kita harus percaya adanya Tuhan. Walaupun berbeda-beda agama, kita tuh semua percaya bahwa adanya Tuhan di dunia ini. Yang kedua, tidak mengganggu saat umat agama lain beribadah. Jadi misalnya ada umat beragama Islam beribadah di masjid. Terus misalnya Bu Guru agamanya Hindu, misalnya ya. Terus Ibu Guru mengganggu. Jadi tidak boleh ya, tetap menghormati walaupun Bu Guru agamanya bukan Islam. Jadi Bu Guru tidak boleh mengganggu yang sedang beribadah di masjid. Jadi harus saling menghormati. Untuk yang ketiga, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama dan membina kerukunan. Nah, jadi satu sama lain itu kita harus menghormati. Walaupun berbeda-beda agamanya, kita harus tetap rukun, menjaga kerukunan. Tidak boleh tidak saling menghormati. Jadi kita harus menghormati satu sama lain walaupun agamanya itu berbeda-beda. Terus yang terakhir, kita itu tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Jadi tiap orang itu mempunyai keyakinan sendiri-sendiri, memiliki agama sendiri-sendiri. Jadi kita harus menghormati itu, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Gitu ya anak-anak? Paham ya? Halo anak-anak. Sudah CPNS, tidak masuk. Paham ya? Kenyataannya belum menerima. Selanjutnya, nah,
Guru mau tanya dulu, udah paham semua apa belum? Dari penjelasan Bu Guru yang tadi dari arsitek, itu ada teknik-teknik gambar sampai simbol sila-sila Pancasila, pengamalan sila Pancasila, dan makna Pancasila. Ada yang ditanyakan? Jadi sudah dinyatakan lulus, tapi belum menerima SK. Ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Apa sudah paham semua? Halo anak-anak. Coba Bu Guru tanya ke Mas Kesya. Halo. Sudah jelas penjelasan Bu Guru tadi? Jelas, Bu. Oke, sekarang Mas Fajar. Sudah jelas belum penjelasan Bu Guru tadi? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Mas Dimas? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Mas Dimas, Pancasila dihafalkan ya 1 sampai 5. Masa nggak hafal? Dihafalin ya. Udah kelas 4 loh, harus hafal. Oke? Sekarang Mbak Selin. Mbak Selin dari tadi nggak memperhatikan Bu Guru loh. Sama Mbak Puput. Tadi nggak memperhatikan Bu Guru pas waktu menjelaskan. Asik ngobrol sendiri, ya toh. Ada yang ditanyakan nggak? Kok nggak terdengar ya suaranya? Enggak, Bu. Nah, Mbak Selin ada ditanyakan. Tadi kan Mbak Puput nggak tanya. Sekarang Mbak Selin ada yang ditanyakan. Mas Rafael, halo. Tanya nggak Mas Rafael? Enggak, udah paham ya? Kalau sudah paham, selanjutnya Bu Guru akan memberikan tugas. Itu tugas yang pertama, itu ada evaluasi. Itu mengerjakan soal melalui Google Form. Kayak kemarin itu lah anak-anak. Jadi nanti Bu Guru mengirimkan link itu tulisan yang warna biru seperti kemarin itu. Nah, nanti anak-anak tinggal klik tulisan yang warna biru itu tadi kan. Kan keluar soalnya, jadi anak-anak tinggal menjawab soalnya, nanti skornya bisa terlihat, nilainya bisa langsung kelihatan. Nanti anak-anak nilainya berapa, gitu nggih. Terus selanjutnya tugas menggambar bangunan atau rumah impian. Tadi kan Bu Guru udah jelaskan, kalian sudah mengamati contoh bangunan yang digambar oleh arsitek, terus rumah karya arsitek. Sekarang kalian tugasnya menggambar bangunan atau rumah impian. Bebas, boleh bangunan, boleh rumah. Tadi kan teknik-teknik menggambarnya sudah Bu Guru jelaskan. Tekniknya ada 9. Terus difoto, dikumpulkan melalui WA group ya. Kayak yang poster kemarin, difoto terus dikirimkan ke grup. Paham ya anak-anak? Ada yang ditanyakan nggak mengenai tugas ini? Paham, Bu? Tidak. Tidak, Bu. Ya, Tidak, Bu. semua ya. Nah, selanjutnya kapan? gimana? Latih. Selanjutnya, setelah pembelajaran Zoom selesai ini, kita diskusi ya, mengerjakan LKPD. Apa itu LKPD? Seperti kemarin, lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kita diskusi melalui WA group ya anak-anak. Paham ya? Halo anak-anak, sudah paham belum ya? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, kesimpulan pembelajaran pada hari ini apa ya? Ada yang tahu? Coba Mas Fajar, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa?
Oke, kita kesimpulan bersama-sama saja ya. Oke, pembelajaran hari ini, jadi kesimpulannya, simbol-simbol sila Pancasila itu, yang pertama apa tadi, ayo? Bintang. Simbol sila pertama itu bintang. Ya. Terus, simbol sila kedua itu, apa tadi? Ada yang ingat nggak? Rantai. Rantai emas. Iya, simbol sila kedua itu rantai. Yang ketiga apa? Pohon beringin. Pintar, ya, pohon beringin. Yang keempat, apa ayo? Kepala banteng. Sip, ya, yang keempat kepala banteng. Yang kelima? Padi dan kapas. Iya, yang kelima padi dan kapas. Jadi, simbol sila Pancasila itu yang pertama ada bintang. Yang kedua ada rantai. Yang ketiga ada pohon beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Dan yang kelima ada apa? Padi dan kapas. Iya. Terus makna sila pertama Pancasila ada yang masih ingat nggak? Ada 4. Maknanya ada 4. Apa aja? Masih ingat nggak? Yang pertama, kita harus percaya adanya Tuhan. Yang kedua apa tadi saya? Anak-anak. Yang kedua tadi apa? Ada yang ingat nggak? Masa lupa? Tadi disuruh tanya nggak tanya. Guru bukakan lagi ya. Tadi percaya adanya Tuhan. Yang kedua, setiap orang dibebaskan untuk memeluk agama. Yang ketiga, itu Tuhan, apa yang diberikan Tuhan kepada kita itu harus dijaga. Misalnya apa? Sumber daya alam, seperti tumbuhan, hewan, itu harus dijaga. Terus, antar umat beragama atau sesama umat beragama itu harus saling bertoleransi. Paham ya? Paham semua kan? Ya, itu tadi kesimpulannya. Tugasnya pokoknya ada 2 ya. Google Form sama menggambar sebuah bangunan. Boleh rumah, boleh bangunan. Paham ya anak-anak? Benar nggak ada yang ditanyakan ini? Udah paham semua? Bu, latih kapan, Bu? Gimana Mas Fajar? Paling lambat kapan? Paling lambat ini minggu depan. Oh ya, Mbak Selin belum mengumpulkan poster ya. Bu Guru udah ngasih waktu seminggu loh, ya. Besok dikumpulkan ya. Mbak Selin apa Mbak Puput gitu belum mengumpulkan. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, habis ini nanti kita diskusi mengerjakan LKPD melalui WA Group ya. Nah, hari ini anak-anak, Mas Firman, Mas Bagus, sama siapa lagi yang nggak hadir tadi? Mbak Ayu ya, 3 orang ya. Ada yang tahu nggak kemana dia? Soalnya tadi Bu Guru udah hubungin nggak bisa. Mbak Selin, kan rumahnya Mbak Ayu. Tahu nggak Mbak Ayu kemana? Ya udah, nggak apa-apa. Jadi itu tadi pembelajaran kita anak-anak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Guru tutup ya. Jangan lupa belajar. Yang tadi tuh jangan sampai lupa, khusus Mas Dimas. Dihafalin ya. Pancasila 1-5 itu dihafalin. Tadi kan lupa, masa bunyi sila ketiga nggak hafal. Kan udah kelas 4. Harusnya hafal ya. Terus simbol-simbol tadi juga dihafalin. Jangan sampai lupa. Sudah? Kalau nggak ada yang ditanyakan, Bu Guru tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kalau anak-anak pergi keluar rumah selalu memakai masker ya, jaga jarak. Walaupun goes tetap pakai masker loh ya.
Mas Dimas pakai masker kalau goes. Nggih, Bu. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Cukup. Terima kasih anak-anak sudah bergabung. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya meninggalkan wabarakatuh. Jangan ditutup ini dulu ya. semua. Jangan ditutup dulu ya. Iya, Bu. Jangan disuruh live dulu. Oke. Gimana anak-anak? Seneng nggak ketemu lewat Zoom ini dengan teman-temannya? Coba mikrofonnya diaktifkan semua, coba. Seneng. Seneng nih. Seneng ya? Fajar Seneng, yang Bu. di siapa? Kangen sama siapa Fajar? Fajar kangen ketemu sama siapa? Atau temennya deketan ini jangan-jangan. Sering ketemu masih? Iya, Bu. Rumahnya berdekatan, Bu. Selin kangen sama siapa Selin? Oh ya, Selin kangen nggak sama temennya? Mana suaranya ini? Kangen nggak pakai seragam sekolah? Gimana? Kangen. Besok kalau misalkan Zoom lagi, mau nggak kalau Zoom-nya pakai baju seragam sekolah? Mau ya? Mau. Mau ya. Berarti besok kalau Zoom dengan Bu Listiana, besok pakainya pakai baju seragam sekolah ya? Iya, Bu. Oke? Oke, sip. Ya, biar apa namanya? Biar kangen pakai baju seragam sekolah, besok kalau Zoom pakainya pakai baju seragam sekolah ya? Merah putih, Bu. Ya, merah putih boleh. Kesya? Kesya mau ya besok pakai kalau Zoom pakai baju seragam sekolah mau ya? Mau, Bu. Mau, oke ya. Dimas gimana Dimas? Baju seragam sekolahnya masih ada enggak? Masih, Bu. Masih ya. Besok dipakai ya kalau Zoom lagi ya. Nggih, Bu. Ye, luar biasa ya. Untuk apa pembelajaran hari ini Ibu kira mungkin Ibu tadi datangnya terlambat begitu. Jadi tadi ada videonya enggak ya? Ada. Ada ya. Kalau bisa nanti juga Listiana ada Ada. ice breaking ya. Iya, Ada ice breaking apa namanya misalkan menyanyi di tengah-tengah kalau mereka bosan begitu kemudian diaktifkan geraknya apa namanya tidak hanya monoton di PPT saja tetapi nanti juga diselingi dengan gerak atau diselingi dengan apa ya yang biasa dilakukan kalau ice breaking itu ya tepuk semangat atau apa kayak gitu ya. Iya. Oke. Siap. Ye. Cukup. Ye. Ye. Sampai jumpa lagi ya. Tetap semangat belajar ya. Iya, Bu. Sip. Nggih, Bu. Sip. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Nia. Waalaikumsalam. Ya. Salam.